Gue baru aja balik dari Amsterdam dan kerjasama dengan dua brand lokal Indonesia. Ya lu nggak salah denger. Jadi gue baru aja melakukan perjalanan ke Amsterdam selama sebulan yang disupport sama dua brand lokal Indonesia. Di sana gue nggak cuma jalan-jalan tapi juga berkarya, bikin foto dan video yang menarik untuk dua brand tersebut. Bisa dikatakan itu adalah feedback yang bisa gue berikan untuk dua brand tersebut karena sudah mensupport perjalanan gue. Salah satu videonya bisa lu lihat nanti di akhir. Nah di sana setiap momen yang gue abadikan bikin gue jadi sadar kalau perjalanan itu bukan cuma soal destinasi tapi juga proses belajar dan berbagi pastinya. Karena keluar dari rutinitas dan melihat dunia dari tempat yang baru, akhirnya bikin pikiran lebih terbuka. Tiba-tiba banyak ide yang muncul, dan pastinya bikin lebih semangat lagi. Tapi nggak cuma soal Amsterdam, atau mungkin dua brand lokal tersebut. Perjalanan ini kayak refleksi lebih dalam tentang diri gue sendiri. Soal mimpi yang mungkin dulu pernah tertunda. Karena banyak orang di usia 30-an atau usia matang seperti gue, kayak ngerasa mimpi itu sudah jauh banget. Atau bahkan mungkin nggak mungkin lagi untuk dikejar. Padahal nggak ada kata terlambat kok untuk memulai kembali atau mengejar kembali mimpi itu. Karena mimpi yang tertunda bagi sebagian orang itu sering bikin ragu untuk mulai ambil langkah baru, kayak rasa takut gagal lagi, takut jatuh, atau mungkin takut waktunya nggak cukup. Nah padahal di usia 30-an, gue yakin lu juga pasti udah punya pengalaman yang mungkin lu udah nggak miliki. Mungkin di usia muda dulu. Nah, dengan jatuh bangunnya lu dari usia muda sampai usia matang atau usia 30-an, tentunya pengalaman itu yang membuat lu lebih siap, lebih tahan banting, dan mental lu lebih kuat pastinya. Karena yang penting sebenarnya bukan seberapa cepat mimpi itu bisa tercapai, tapi seberapa berani lu untuk memulai sekarang. Karena sekecil apapun langkah pertama yang lu ambil, ya gue yakin lu udah maju. Nggak usah takut juga kalau misalnya teman sebaya sudah lebih dulu sukses. Karena perjalanan tiap orang kan beda-beda. Yang penting, ya lu sekarang tetap jalan sesuai dengan ritme lu sendiri. Nah, seringkali nih, mungkin lu cuma perlu waktu sejenak atau jeda sejenak untuk refleksi. Kira-kira mimpi apa yang bikin lu lebih semangat, mimpi apa yang bikin lu lebih bergairah untuk mengejarnya kembali. Seperti gua. Perjalanan ini bisa dikatakan adalah mimpi gue yang tertunda di usia muda. Ya dulu gue memimpikan bisa jalan ke luar negeri dengan support beberapa brand. Dan ternyata baru kejadian sekarang. Nah di usia 30 atau usia matang itu justru momen yang pas buat ngejar mimpi-mimpi yang tertunda itu. Karena sekarang lu lebih tahu lu maunya apa. Dan pikiran lu mungkin lebih realistis. Dengan pengalaman yang lu miliki dari usia muda sampai usia matang saat ini, itu bisa membuat lu lebih realistis, lebih tahu apa yang lu pengen. Dan mimpi tertunda itu sebenarnya bukan berarti gagal. Karena ya lu cuma butuh waktu yang tepat atau mungkin cara baru untuk mewujudkannya. Pikirkan kembali yang matang, buat kembali strateginya. Dan yang bikin seru, di usia 30-an, lu bisa mulai lagi tanpa perlu terlalu banyak drama. Pelajaran dari pengalaman yang seperti tadi gue bilang, dari usia muda sampai usia matang saat ini, bikin lu lebih matang dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan, dan lu gak gegabah pastinya. Nah, semangat bermimpi itu penting. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan bikin mimpi lu yang mungkin, pengen banget lu kejar tapi akhirnya tertunda lagi, pengen banget lu kejar tapi akhirnya terpendam lagi. Nah lu juga bisa belajar untuk gak terlalu keras sama diri lu sendiri. Gak semua mimpi bisa tercapai dengan instan dan itu wajar. Dan gue yakin pasti lu mengerti dengan yang namanya proses. Nah di usia 30-an prioritas pasti udah mulai jelas. Lu mulai tahu mana yang penting dan mana yang mungkin sekedar ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan orang lain. Nah mimpi yang sempat tertunda justru bisa bikin lu lebih matang untuk jalaninya sekarang. Karena lu lebih ngerti cara ngatur waktu, cara menata energi, dan mungkin bisa lebih fokus untuk mengejar mimpi itu. Bikin strategi berdasarkan pengalaman yang udah laluin. Nggak habis-habisnya gue tekankan karena sekarang lu udah punya pengalaman yang jauh lebih berharga dibandingkan usia lu masih muda. Nah kalau misalnya dulu lu takut gagal, ya sekarang harusnya bisa lebih berani dengan pengalaman yang udah laluin kan. Mental lu lebih siap, lebih tahan banting, dan setiap langkah kecil pasti lu udah anggap itu sangat berarti buat lu. Nah mimpi itu nggak selalu soal materi atau gelar kok. Bisa tentang pengalaman, karya, atau hal yang mungkin bikin lu bangga dengan pencapaian atau diri lu sendiri. Nah yang penting, jangan menunggu waktu yang tepat. Karena kalau kita tanya, atau mungkin gue tanya sama lu, atau menurut gue secara pribadi, waktu yang tepat kapan, waktu yang terbaik kapan? Ya saat ini. Karena walaupun nggak sempurna, ya lu bisa learning by doing, sambil belajar, atau sambil menjalankannya sambil belajar. Dan usia 30-an atau usia matang justru lebih bisa menghargai setiap proses, menikmati setiap langkahnya, dan tetap fokus tanpa terlalu membandingkan diri sama orang lain. Nggak perlu terlalu banyak drama lagi. Nggak masalah kalau misalnya mimpi lu semuanya belum tercapai. Yang penting saat ini lu masih tetap semangat, konsisten, dan mau belajar dari setiap pengalaman yang laluin. Jatuh bangunnya lu tuh jadikan pelajaran, evaluasi kembali. Jadi kalau misalnya sekarang lu masih merasa mimpi lu jauh atau tertunda, ya saran gue jangan berhenti untuk mengejar mimpi itu. Ambil langkah kecil, meskipun kecil,
Tapi lu tetap jalan, tetap konsisten. Karena usia 30-an usia matang, ya bukan alasan untuk menyerah, untuk mengejar mimpi itu. Segitu aja mungkin dari gue tentang mengejar mimpi di usia 30-an berdasarkan perjalanan gue yang baru gue lakukan ke Amsterdam yang disupport sama 2 brand lokal. Kalau misalnya lo masih bingung usia 30-an mulai dari mana, harus bagaimana, gue udah nulis e-booknya usia 30-an mulai dari nol belum terlambat. Atau kalau misalnya lo pengen tahu gimana caranya gue bisa dapat support dari brand untuk perjalanan ke Amsterdam kemarin, gue juga nulis e-booknya cara mendapatkan sponsor perjalanan dan traveling. Kedua e-book itu bisa lo download melalui link di kolom deskripsi. Kalau bermanfaat video ini, boleh banget di-share ke teman lu. Atau kalau misalnya lu punya saran, kritik, pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people